Sebelum kita tutup acara dengan doa, tentunya marilah kita dengarkan penceramah kita Mau'izah Hasanah, yakni ad-da'i ilallah Bapak Kiai Haji Ihya Ulumuddin atau Bapak Kiai Haji Jaka Tingkir. Fatafadhal masykura. Padanya kami persilahkan. Orang lagi cipik-cipik tak? Di dalam mana? Sama dalam boleh? Di dalam. Betul. Ngopi kali. Ngopinya belum kelar. Belum habis kali. Belum habis kopinya. Tanggung. Sebatang lagi. 2 kali. Ini tinggal separuh ini ya. Iya. Belakang kan. Di situ apa sih? Iya, mungkin mau ngomong ini Ustaz. Gua takut. Apa? Dia mau ngomong Ustaz saya takut. Sabar dulu. Kita rokok. Abangnya Ustaz itu kan. Kalau dia memang mereka. Udah ya kenapa? Kan pesan Ustaz saya tadi. لرضا الله والحضرة النبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ya karena berdua yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amata wa ahya. Walhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Faman zuhziha wa innama tu'affawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Sadaqallahul azim. Al-Mukarramun, segenap para guru, para alim ulama, terkhusus yang hadir di tengah-tengah kita, yang mohon maaf tidak saya absen satu-satu mempersingkat waktu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Terkhusus keluarga besar, saya punya saudara. Semoga semuanya kita yang hadir diberikan Allah kesehatan lahir batin, panjang umur dalam taat, diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian, diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih saya haturkan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Al-Fakir malam ini untuk berbicara tentang haul. Bicara haul berarti bicara kematian. Kalau diundang acara pernikahan, maka yang ceramah kudu udah nikah. Diundang khitanan, yang ceramah kudu udah disunat. Diundang acara walimatus safar, pergi haji, maka yang ceramah kudu ngalamin pergi haji. Tapi kalau ceramah diundang bicara kematian, enggak kudu mati dulu, Pak. Mati dulu. Malam ini berbahagia kita atas karunia nikmat yang Allah berikan sehingga dapat hadir duduk di majelis walimatul, di majelis peringatan haul, di mana bila kita duduk di dalam satu majelis, alhamdulillah Rasulullah memberikan satu jaminan bahwa diturunkan oleh Allah malam ini kepada kita rahmatnya. Dan yang hadir bukan cuma kita-kita manusia. Malam ini majelis ini diturunkan oleh Allah para malaikat-malaikat yang insya Allah setelah majelis ini bubar dan kita tutup dengan doa, maka Allah berikan kita ampunan dan pahala yang besar. Dan semoga peringatan haul ini menjadi nasihat buat kita yang masih hidup. Karena Nabi meninggalkan dua nasihat. Ada nasihat yang bisa bicara, yaitu Al-Quran. Ada nasihat yang diam aja, yaitu kematian. Semoga insya Allah kita semuanya bisa mengisi hidup kita ini dengan amal-amal kebajikan. Di sisa-sisa umur kita, mudah-mudahan insya Allah kita manfaatkan untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan untuk meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih dan mohon maaf, bukan maksud menggurui yang lebih sepuh, lebih alim, lebih pinter, tetapi saya sedikit ingin berbagi ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Para bapak dan ibu jamaah sekalian, haul ini merupakan sebuah tradisi peringatan kematian seseorang yang diadakan dalam setiap setahun sekali, di mana tujuannya adalah untuk mendoakan orang yang dihauli agar supaya amal ibadahnya diterima di sisi Allah, dan juga untuk mengenang keteladanan orang yang dihauli tersebut. Haul itu sendiri dalam bahasa Arab yaitu disebut al-haul, yang berarti setahun. Itulah haul. Meski demikian, tradisi haul itu
tidak diselenggarakan tepat dalam 1 tahun, sebagaimana orang merayakan hari ulang tahun. Tetapi haul ini boleh diadakan sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan dan pertimbangan dari pihak keluarga yang dihauli. Jadi nggak apa-apa, nggak mesti tepat 1 tahun. Ya Pak? Ya Pak? Ya. Assalamualaikum. Ini Ramadan pernah melegag aja. Nggak apa-apa, bari dengerin, bari gegares, nggak apa-apa. Iya. Yang penting tetap fokus dengerin. Cuman minum juga, jangan sampai kelolodan. Ya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Haul ini pun menjadi pembeda antara Rasulullah dengan para wali-wali dan ulama salafus saleh. Kalau Nabi kita Muhammad bila Rasulullah itu diperingati hari kelahirannya melalui peringatan Maulid. Nah, kalau para wali, para ulama salafus saleh itu diperingati hari wafatnya melalui tradisi haul. Ini karena keistimewaan Rasulullah dengan segala kemukjizatannya, maka kita sebagai umatnya kita peringati kelahiran baginda Rasul. Ini hampir masuk bulan Rabiul Awal. Nanti tanggal 17 September 1 Rabiul Awal. Rame-rame kita syiarkan peringatan Maulid, insya Allah. Ya boleh nanti ngundang lagi, boleh. Ya. Nah, kalau para wali dan para ulama, mereka punya keistimewaan. Kalau para wali itu disebut dengan karomah, kalau ulama salafus, kalau ulama-ulama itu punya yang namanya ma'unah. Orang-orang soleh itu punya ma'unah. Wali-wali punya karomah. Orang-orang soleh, ulama-ulama punya ma'unah. Kalau sudah tingkatannya wali, ya karomah. Karomah itu kemuliaan yang Allah berikan kepada para wali-wali dulu ketika berdakwah menghadapi musuh-musuhnya. Kalau para nabi diberikan satu mukjizat, begitupun sama tujuannya. Allah berikan kelebihan itu untuk menghadapi orang-orang kafir. Setiap nabi-nabi punya mukjizat berbeda-beda. Nabi Isa Allah berikan mukjizat bisa ngidupin orang mati, nyembuhin orang buta, itu mukjizat Nabi Isa. Nabi Musa Allah berikan mukjizat tongkatnya bisa berubah menjadi seekor ular yang besar ketika rakyat Fir'aun waktu itu dengan dukun-dukunnya mereka punya sihir, maka Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Bahkan ketika berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa dikejar Fir'aun, bingung depan lautan, Allah perintahkan itu tongkatnya supaya dipukul. Pukul. Itu tongkat disuruh dipukul, Pak. Kaget ini. Emang sengaja. Iya. Kaget tadi gua liatin melegag aja. Melek dulu. Rasain. Gua kan lagi nyari akal tadi bagaimana ini biar kagak ada niat ceramah begitu tadi. Ya sadar. Ya lagi pula sampai melek. Terbelah itu lautan. Nabi Musa dengan umatnya yang beriman Allah selamatkan, Fir'aun dengan bala tentaranya Allah tenggelamkan.
Dan hari itu Fir'aun wafat, cuma tersedak air laut. Wafatnya Fir'aun pun hari itu karena berbarengan sang ibunya pun wafat hari itu. Andaikan ibunya tidak wafat hari itu, Fir'aun masih dikasih umur panjang. Itu Fir'aun kehebatannya. Hari itu wafat karena berbarengan ibundanya wafat. Fir'aun walaupun raja yang amat zolim, bajingan, tengik, dia kan sebrengsek-brengseknya orang itu, Fir'aun. Tapi luar biasa ketaatan dan kehormatan, rasa kehormatannya kepada sang ibunda. Itu kehebatan Fir'aun. Lalu apalagi kehebatan Fir'aun? Selama hidup dia mah kagak pernah sakit, Pak. Mau sakit berat kek, mau sakit ringan kek, kagak pernah. Tuh. Dan sekarang kan penyakit macam-macam. Zaman orang tua kita dulu nggak ada penyakit berat. Yang ada cuman cika, masuk angin udah kebangetan, cika. Tapi sekarang muncul penyakit karena apa? Ya sesuai dengan kondisi zaman. Makanan, minuman yang kita makan terkontaminasi dengan obat-obat kimia, maka muncul penyakit dengan segala macam jenisnya. Penyakit berat kayak stroke, itu penyakit berat. Jangankan stroke, setengah truk berat. Betul apa tidak? Berat. Iya, soalnya. Iya, kayak sekarang. Lalu kenapa sih kita umat Islam ini mengadakan tradisi haul setiap orang yang sudah mati? Ada tahlilan malam ketiga, malam ketujuh, malam 14 nggak ada, malam ke-25, malam 40, seterusnya dan seterusnya. Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi lil Imam As-Suyuti halaman 198 juz kedua itu dijelaskan bahwa kata Sayyidina Umar, as-sadaqatu ba'da dafni yabqa sawabuka ila salasati ayyam. Kata Sayyidina Umar dalam kitab Al-Hawi tersebut bahwa sedekah setelah orang yang mati itu dikubur itu sawabuha yabqa sawabuha ila salasati ayyam. Itu pahalanya cukup sampai hari ketiga. Kan biasanya orang mati tuh setelah dipendem malamnya kita tahlil tuh, ya kan? Ya keluarga ngasih sedekah, apa makanan, apa minuman, apa buah-buahan, segala macam dah. Itu pahalanya cukup sampai hari ketiga kematian orang tersebut. Wasadaqatu ba'da salasati ayyam yabqa sawabuha ila sab'ati ayyam. Nah, sedekah pada hari ketiga orang yang sudah mati maka pahalanya cukup sampai hari ke-7. Hari ke-7. Kemudian sedekah pada malam ke-7 wa yabqa sawabuka ila khamsati wa isrin sampai malam ke-25. Jadi malam 14 enggak ada. Dalam kitab itu adanya malam ke-25. Jadi enggak ada, kan kadang-kadang enggak ada malam 14. Dilongkap. Ada juga yang ngadain, ada. Boleh? Boleh. Boleh nggak? Serah dia. Serah yang ngadain. Jangan pakai, nggak ada, nggak boleh, biarin. Asal dia gablak duit baik nggak apa-apa. Yang penting kan itu. Dia gablak duit buat ngundang jemaah, ngundang penceramah, biarin. Malah saya ngarep-ngarep, nggak hilang. Kapan lagi? Ya Pak. Apa mana minta ceramah? Terus sampai G. Dari sedekah malam ke-25 wa yabqa sawabuha ila arba'in sampai malam ke-40 malam.
Sedekah pada malam ke-25 pahalanya cukup sampai malam ke-40. Dari sedekah malam 40 sampai pahalanya ke malam 100 hari. Dari sedekah ke malam, dari sedekah pada 100 hari sampai 1 tahun. Dari 1 tahun sampai 1000 hari. Jadi itu manfaatnya haul. Yang diawali dengan negari, nujuari, 25 hari, 40 hari, 100 hari sampai haul setahun. Jadi haul itu kalau menurut literatur fikih adalah menjadi syarat wajibnya zakat hewan ternak, emas, perak, barang dagangan. Artinya kekayaan tersebut baru bisa untuk dikeluarkan zakatnya kalau sudah berumur 1 tahun. Kalau menurut literatur fikih. Paham, Pak? Paham, Pak? Ya udah, kalau udah paham cukup dah ceramah saya. Udah paham belum ini? Lah budak kali ya. Gak salah. Gimana udah? Iya. Jawab salah, jawab. Jadi apa sih muatan haul itu? 3. Apa yang pertama? Tahlilan, dirangkai doa buat si mayit. Tadi kita ada doa. Betul gak? Dari awal kita doa tuh, zikir, doain almarhum dan almarhumah. Tahlilan yang dirangkai dengan doa buat si mayit. Tahlil itu apa? Asal kata halala yuhallilu tahlilan. Apa kalimatnya? La ilaha illallah. Itu namanya kalimat tahlil. Kalimat tahlil. Asalnya halala yuhallilu tahlilan. Ini kalimat tahlil. Ini kalimat luar biasa, Pak. Seandainya ada orang yang berbuat dosa sebanyak 4.000 dosa besar, maka cukup dengan 1 kalimat itu yang diucap dengan suara yang nyaris, yang nyaring, lantang, keras dan dipanjangkan, maka 4.000 dosa besar itu Allah gugurkan dan Allah hapus semuanya. Cukup dengan 1 kalimat tadi yang diucap dengan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Toreroreng. Dan begitu lagunya. Ada apa gak lagunya? Lagunya siapa? Emang kalau kita pikir-pikir Bang Haji luar biasa, dia punya otak cerdas. Ngarang lagu udah 1000 lebih, Pak. Isi lagunya selalu dakwah, ngena di hati. Syarat dengan dakwah. Dari kecil sampai wai gini saya dengerin kagak bosan-bosan. Betul Pak kagak? Lagu apa aja ada dia, Pak? Ada. Kiamat belum terjadi ada lagunya. Tetangga beranak kesakitan ada bikin lagunya. Masa Amaniram kita doain biar sehat, panjang umur. Nggak ada lagi dah musisi seniman beriman kayak beliau. Bukan cuma ahli nyanyi, ahli main gitar, ahli ngarang lagu, zikirnya luar biasa. Mohon maaf Pak, pernah satu ketika ini saya pernah dengar beliau diundang ceramah, jalannya jelek, itu katanya mobilnya bisa terbang. Terbang itu mobil. Itu karomah, itu maunah namanya. Maunah. Beliau bukan wali, tapi bukan seorang penyanyi sembarang penyanyi. Beliau pun ulama. Zikirnya luar biasa, terutama asmaul husnahnya kebeli. Jalan jelek, mobilnya bisa terangkat. Tuh maunah yang Allah berikan kepada sang raja dangdut Roma Irama. Masya Allah, luar biasa. Kita kalah zikirnya Pak.
Kalah kita zikirnya sama beliau. Yang ustadz ge belum tentu zikirnya bisa kayak gini. Yang ustadz. Bahkan doa ngerubuatnya sudah hatam beliau puasanya. Dulu pernah saya tebak soalnya. Iya, begitu pertama ketemu saya dengan beliau, saya tebak. Karena nyambung. Luar biasa. Hatam puasanya tuh 99 hari beliau amalkan nurbuat. Luar biasa. Biar sehat panjang umur, amin. Amin. Sampai mana tadi ini ngomong? Lupa ada gua. Jadi muatan haul itu 3. Pertama, tahlilan dirangkai dengan doa buat si mayit. Kita tadi udah doain. Setiap kalimat thayyibah yang kita tadi bacakan itu bukan sembarangan kalimat, itu berdasarkan hadis Rasulullah yang sudah diamalkan ulama salafus soleh. Semua mengandung kebaikan-kebaikan buat ahli kubur. Kata Nabi, siapa orang baca subhanallah bihamdihi 100 kali, Allah ampunin dosa-dosa kita walau sebanyak buih di atas lautan. Seperti tadi kalimat tahlil, dosa 4000 dosa besar, cukup dengan kalimat tadi yang kita ucap dengan suara yang lantang seperti tadi, Allah hapus dosa besar orang tersebut sebanyak 4000 dosa besar. Kalau orang itu nggak punya dosa besar sebanyak 4000 dosa besar, Allah kasih pahalanya buat orang tuanya. Orang tuanya nggak punya dosa besar 4000 dosa besar, Allah bagikan pahalanya buat saudara-saudaranya. Kalau saudaranya nggak punya dosa besar 4000 dosa besar, Allah bagikan pahala itu buat orang sekampung ini. Kebagian tadi itu pahala. Walaupun gak hadir pak, ada yang lagi ngorok, ada yang lagi nangkring. Ya maksudnya lagi nangkring di kursi gitu. Ada yang lagi asik nonton sinetron. Ya, nonton sinetron. Kebagian itu pahala. Dengan tadi kalimat yang kita ucap, La ilaha. Makanya Maha Rahman dan Rahim Allah. Luar biasa Allah tuh, pengasih penyayang. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan hambanya, andaikan dia mau bertobat dan punya kesempatan bertobat, at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbala, orang yang bertobat dari dosa-dosanya, maka kata Nabi bagaikan orang yang baru lahir dari rahim ibunya, bersih dosanya. Itu kalau dosa sama Allah masih ada kesempatan tobat, diterima tobat kita. Tapi beda kalau dosa sama manusia. Kita zolimin saudara kita dengan ucapan dan perbuatan kita, lalu kita mati belum sempat minta maaf, dan apalagi orang itu nggak maafin, maka urusannya sampai di akhirat. Datang kita bawa pahala sholat, puasa, zakat, haji dan ibadah yang lain, pahala kita habis pak, kita jadi orang bangkrut. Karena apa? Karena kita zolim sama saudara kita. Dengan ucapan dan perbuatan kita, maka pahala kita dikasih buat orang yang kita sakitin. Habis pak. Hati-hati dengan manusia. Hati-hati dengan manusia. Kalau sama Allah mau dosa sebanyak apa selalu. Artinya bukan nyuruh jadi brengsek ini. Artinya sebanyak apapun dosa sama Allah, Allah pengampun. Allah pengampun, asalkan punya kesempatan. Yang kita khawatirkan nggak sempet tobat, gak ribet lagi urusan. Karena yang namanya mati nggak tahu datangnya mendadak. Betul pak kagak? Betul. Kan kata Nabi, ja'al mautu baghtatan, mati itu datangnya mendadak. Sifatnya unik. Apa uniknya kematian? Malam kita lihat kadang saudara, tetangga, siapapun asik ngobrol. Berempat, berlima, bertujuh, tertawa, terbahak-bahak, cekikikan. Tahu-tahu pagi jiun. Tahu saudara jiun kan innalillah. Pagi-pagi mati. Kaget nggak?
Kaget nggak? Mati. Biasa itu. Malam ngobrol, tertawa, cekikikan, pagi mati. Biasa. Atau sebaliknya, sorenya ngobrol, malamnya mati. Biasa. Nah yang luar biasa kan sore mati, malam ngobrol. Nah itu yang luar biasa. Pernah belum nemuin model begitu? Jangan, mengerti. Repot. Kadang-kadang ada orang yang nemuin begitu. Itu kenapa bisa begitu? Itu korinnya orang tersebut. Kalau ada orang mati terus kemudian ada orang nggak tahu, ketemu, tahu-tahu ketemu cerita, gua barusan ketemu si Haji Madu. Loh, kan dia udah mati kemarin. Ada begitu ada? Kalaupun ada, itu korin orang tersebut. Bukan berarti orang mati itu jadi memedi, enggak. Awas nih jangan salah. Orang mati enggak jadi memedi, Pak. Mau matinya keterabak kereta kek, mau matinya gantung diri kek, mau matinya bagaimana ke caranya, mau kebakar kek, enggak jadi memedi, enggak jadi setan. Pan kadang-kadang begitu. Jangan lewat sono dia mati beranak, ada setan. Lah ini kadang-kadang salah. Salah kaprah ya. Enggak ada orang mati jadi memedi. Yang ada begitu ruh dicabut malaikat Israel, setelah tugas selesai ada malaikat rahmat yang mendampingi. Itu ruh diserahkan malaikat rahmat kemana? Dibawa ke langit. Setelah ruh dicabut dalam keadaan telanjang, nggak boleh dipakaikan pakaian dari sorga, minyak wangi dari sorga. Itu kalau yang mati orang beriman, dibawa ke langit pertama, ditanya oleh penjaga langit pertama, khajinus sama. Apa kata penjaga malaikat langit pertama? Manirru hadza thayyib. Malaikat rahmat, ini ruh siapa ini? Orang baik, Fulan bin Fulan. Masuk. Bawa langit, naik lagi langit kedua, jarak tempuhnya satu langit dan kedua, itu perjalanan 500 tahun sampai ke langit yang ketujuh. Sampai di langit yang ketujuh Allah berkata, malaikat rahmat, itu manusia aku cipta dari tanah, maka kembalikan ruhnya ke jasadnya. Dibawa balik dari langit ketujuh, dimasukin lagi ke jasadnya. Bukan berarti hidup lagi dia, bukan berarti hidup lagi, artinya tetap dalam kubur dia mati, dibalikkan ruhnya. Barulah setelah itu datang dua malaikat yang akan menanyakan soal keimanan, malaikat munkar dan nakir. Datang tuh malaikat, ditanya. Apa yang pertama ditanya? Fulan, apakah engkau kenal dengan orang ini? Ditanya oleh malaikat munkar. Kenal, itu Rasulullah, Nabi akhir zaman, utusan Allah. Maka selamatlah kita kalau kita bisa jawab, kenal dengan Nabi kita Muhammad. Itu kuburan terasa luas, diluaskan oleh Allah. Baru setelah itu ditanya soal keimanan. Baru buka ditanya soal keimanan. Ini maksudnya biar udah tegar gitu nanti. Lah emang begitu pertanyaan malaikat, Pak. Nadanya keras, kenceng, melebihi 6 kali suara halilintar. Malaikat munkar tuh suaranya menyeramkan ketika nanya. Nggak ada malaikat munkar nanya orang mati, nanyanya lembek. Marobuka. Lah kalau yang mati bencong, Allahu Rabbi. Itu tadi begitu nanya, Pak. Bapak rasain aja nanti. Ya, pasti ingat saya nanti. Oh, benar. Masya Allah. Ditanya. Begitu ditanya kita bisa jawab. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah yang telah menetapkan perkataan orang-orang beriman. Jadi kenapa bisa menjawab? Karena amal kita. Walaupun di dunia diapalin itu marobuka Allahu Rabbi wa manabiyuka Muhammadun Nabiyyi. Kalau kagak sholat, kagak ibadah, dia mati ditanya malaikat marobuka, dia lupa. Hah? Nggak bisa jawab. Walaupun dia amalin luar kepala.
Yang bisa jawab karena apa? Amal kita. Amal kita. Makanya indikasi keimanan seseorang itu dibuktikan dengan amal perbuatan. Dalam perspektif Islam, hati punya amalan batin, lidah punya ucapan yang terdengar, dan jasad punya amal soleh. Maka ini 3 perkara. Hati punya amalan batin, jaga nih hati kita, isi dengan zikrullah. Jangan sampai hati yang isi setan, bahaya. Isi dengan selalu zikir, ingat kepada Allah. Hati makin diisi dengan mengingat Allah, berzikir kepada bersih, bersih, bersih. Kalau hati bersih, ya Allah, luar biasa. Apa luar biasanya? Orang bisa diberikan kelebihan oleh Allah, bisa lihat alam malakut, bisa lihat alam-alam gaib. Memedi setan kuntilanak, dia bisa lihat itu kalau hatinya bersih. Bisa lihat bagaimana nih orang sifat dan karakternya ketebak. Itu kalau hati Kenapa? Diisi dengan zikrullah. Allah, 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 Allah. Diisi dengan kalimat thayyibah. Zikir kepada Allah. Insya Allah. Saya dulu pernah diijazah oleh guru. Itu kalimatnya Allahu Akbar. Begitu diberikan ijazah, tapi diamalkan dalam hati, namanya zikir khofi. Kalimatnya yang diajarkan cuma Allahu Akbar, tapi harus terus menerus dibaca dan diamalkan dalam hati. Kemanapun, bari ngapain pun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya coba dan saya amalkan. Setelah beberapa bulan, ternyata ada keistimewaan dari zikir khofi tersebut. Apa keistimewaannya? Satu ketika dulu saya pengen pulang kampung ke Bandung, kagak naik mobil, pengen nyobain naik kereta. Naik mobil kan macet. Saya bawa dah tuh anak-anak pembantu 2, anak berapa waktu itu? 3. Saya bawa. Begitu Jatinegara, saya pesen tiket, Mbak, tiket 7. Begitu udah pesen, kata saya, berapa Mbak? Udah Pak, udah Pak. Mbak, berapa Mbak? Udah Pak, udah Pak, udah Pak. Mbak, berapa ini? Udah Pak, udah Pak, udah Pak. Itu saya nanya berapa harga tiket, kata dia, udah Pak, udah Pak, udah Pak, udah Pak, udah Pak. Lah, seakan-akan lihat saya kayak orang ketakutan. Jadi saya gratis itu tiket 7 orang, kagak pakai bayar. Karena saya tanya berapa, kata dia, udah Pak, udah Pak, udah Pak. Begitu ketakutan, saya berhenti Pak zikir itu Pak. Lah kalau saya amalin kagak bayar-bayar terus Pak. Enak apa kagak? Enak. Lah enak sih ya. Cuman kan ilok apa? Dia mau belanja, udah Pak Kiai. Dia mau beli, udah Pak Kiai. Enak juga sih. Cuman saya jadi rada-rada takut. Padahal baru beberapa bulan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Di hati, nggak boleh putus. Bari ngapain aja. Emang sulit Pak, tapi pembelajaran penting. Antara lisan dengan hati ini susah menyatukannya. Pada kadang-kadang kita majikir, la ilaha illallah. Hati kemana-mana. Betul kagak? Betul kagak? Iya. Hati kemana-mana. La ilaha illallah. Teman lewat. La ilaha illallah. La ilaha. Bagi ibu-ibu pengajian. Ngaji bawa anak. La ilaha illallah. La ilaha. Dia belum ustaz mana. Mau jadi. Hati kemana-mana. Belum koron. Lidah mengucap, hati ngikut. Begitu yang susah. Salat kayak begitu. Takbir mah takbir, Allahu Akbar. Hati kadang-kadang melayang. Yang kita ucap takbir Allahu Akbar, hati mah kemana-mana. Allahu Akbar. Buset, utang numpuk ini. Allahu Akbar. Hidup begini-gini aja romanya dari dulu. Allahu Akbar. Apa kita ingat, apapun kita ingat. Betul nggak? Itulah pentingnya untuk kita seimbangkan antara ucapan dengan
hati, maka isi hati. Hati punya amalan batin. Amalkan yang sudah diajarkan guru. Amalkan kalimat-kalimat thayyibah yang sudah kita peroleh dari guru untuk mengisi hati. Jangan sampai hati diisi setan. Kalau sudah setan yang mengisi, maka nafsu yang akan bicara. Naudzubillah min. Lisan punya amalan dalam bentuk ucapan yang terdengar. Makanya kita ucap kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Kita ucap kalau lihat Allah menciptakan keindahan luar biasa, gunung-gunung mencakar langit, subhanallah. Lihat perempuan cantik, masya Allah. Lihat perempuan jelek, astagfirullah. Badan tubuh punya amal soleh, punya amal soleh. Makanya orang beriman harus beramal soleh. Kalau ngaku doang beriman tapi nggak beramal soleh, diragukan keimanan. Orang yang beriman udah pasti beramal soleh. Jasad ini punya amal soleh, sholat kita, baca Quran kita, ke pengajian kita, zikir kita. Badan punya amal soleh. Ketika kita melakukan sesuatu di mana itu sesuatu baik, Allah ridha, itu menjadi amal soleh kita. Kadang-kadang orang yang hafal Quran sering kita dengar begitu mati jasadnya selamat dan utuh, tidak berani itu cacing tanah makan jasad orang yang hafal Quran. Kan sering begitu. Banyak gak? Orang hafal Quran tuh jasad dan tubuhnya tidak akan dimakan cacing tanah. Karena apa? Badan atau tubuh jasad ini punya amal soleh. Maka hafalin Quran dikit-dikit. Ilokan apa? Kagak banyak. Sehari sayat. Supaya apa? Insya Allah mati cacing gak akan berani nyentuh tubuh kita. Itu Pak. Itu saya ngalamin dan membuktikan sendiri. Saya punya adik bontot almarhum. Itu dari kecil dia mondok di Bandung. Pertama dia mondok di Jawa Timur, Sedayu SD. Saya anterin ke sono, hafal Quran. Begitu meninggal dunia, dikubur. Ya dikubur lah, begitu meninggal mah. Dikubur. Begitu udah 3,5 tahun, rumah itu kan saya jual. Warisan dari orang tua, saya bagiin sama adik-adik. Begitu dijual kan, kuburan harus dipindahin dong. Dipindahinlah ke sono, ke Lampiri, dekat dia punya mertua. Digalilah kuburan, cuman seapa ya, segini, 1/2 meter. Dikira kan udah hancur. 3,5 tahun. Begitu digali sama tukang kuburan, tanahnya keras. Begitu kedalaman sekian, kelihatan itu kain kapan masih utuh dan jasadnya pun masih utuh, tangannya masih begitu. Saya telepon, gali lagi, panjangin. Gali lagi. Begitu mau dikubur Pak, Masya Allah, wanginya luar biasa. Semua orang yang hadir kita itu ketika itu mencium aroma jasad almarhum. Itu saya punya adik. Kenapa? Dia pernah hafal Quran. Saya nangis. Kenapa? Bisakah saya seperti dia? Masya Allah. Jangan main-main dengan Quran. Luar biasa, kita punya kitab suci. Makanya baca dan amalkan. Insya. Apalagi di sisa-sisa hidup kita ini yang udah tua-tua tuh. Udah ngapain lagi sih? Ya kan? Ya maksudnya kan kalau udah tua merada-rada deketan. Tapi emang namanya mati kan gak tua gak muda. Banyak yang muda-muda mati. Ustaz Jepri Bukhari masih muda. Mati. Haji Mas Said masih muda, habis olahraga mati. Alda masih muda mati. Nikah Ardila 17 tahun lagi sedang-sedangnya mati sampai waya gini. Agak balik lagi. Mati. Emang kematian begitu. Unik. Yang sakit engkongnya, lah yang mati cucunya. Ada nggak? Yang sakit bininya dirawat di rumah sakit, dia sembuh pulang ke rumah, yang mati lakinya. Ada yang begitu? Ada.
Itulah Kematian. yang kata Allah kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya pada hari kiamat sajalah nanti pahala kita akan disempurnakan oleh Allah. Faman zuhziha 'anil nar. Allah. Ya kendor lagi. Seh deh. Ngot-ngotai ayam. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Kata Allah, siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan Allah ke surga, faqad faz, maka sungguh dia termasuk orang yang beruntung. Lalu apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan belaka, kesenangan sesaat, kesenangan yang tak ada artinya apa-apa. Dunia kesenangan sesaat. Betul nggak? Mimpi kalau pengen bahagia di dunia, mimpi. Dunia bukan tempatnya bahagia, dunia tempatnya ujian. Kalau mau bahagia nanti, begitu mati baru dah tuh masuk kehidupan akhirat, bahagia kita nanti selamanya. Orang yang mati Pak jangan ditangisin. Kenapa? Dia udah senang. Yang kita pikirin kitanya masih hidup. Nah iya bener. Udah mati udah senang dia. Yang mati udah senang. Udah ketemu sama yang kuasa. Yang masih hidup ini kita. Nanti mati kita bagaimana? Apa husnul khatimah, apa su'ul khatimah? Ya. Mudah-mudahan mati kita husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Jadi itulah muatannya haul. Pertama tahlil, yang kedua pengajian umum, dipanggil penceramah, dibacakan sedikit sejarah tentang bagaimana keteladanan orang yang dihaulin. Kemudian yang ketiga sedekah tadi itu. Makanya penting. Karena orang yang meninggal dunia itu mengharap doa dari orang yang masih hidup. Mengharap doa. Kita pun ketika nanti roh dicabut sama malaikat, semua kita berteriak. Apa teriakan kita? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, tangguhkan sebentar saja hidupku. Fasaddaqa wa akum minas solihin. Kenapa kita minta ditangguhkan oleh Allah? Umur kita pengen balik lagi ke dunia, cuma minta fa'asaddaqa supaya saya bisa bersedekah wa akum minas solihin, dan pengen jadi orang soleh. Nanti setiap kita akan berucap seperti itu. Kita menyesal kenapa waktu dulu di dunia kita nggak jadi orang baik. Kenapa dulu waktu dunia kita ogah buat sedekah, padahal duit banyak tapi sama sedekah ogah, padahal kaya pelitnya 19 setan, sama sedekah rasanya susah. Kenapa? Karena ada sifat pelit, bakhil, kikir, medit, koret, gasiran, pantat, kuningan, merege hese. Nah udah bilamin. Di situ nanti baru terasa. Iya, semua dicabut. Begitu dicabut ruh, di situ baru nanti baru terasa betapa hebatnya suatu amalan yang disebut dengan sedekah. Ya Pak? Ya Pak? Ya. Dah, jangan pelit-pelit. Ada rezeki, ada masjid, ada majelis, sedekahin. Kalau buat orang tua nggak usah pakai diniatin. Buat orang tua saya kagak nyampe, walaupun kagak niat. Ada kotak amal lewat, nggak usah saya niat sedekah buat orang tua, nggak usah pakai. Kenapa? Nyambung langsung. Kenapa? Kita darahnya. Kecuali kalau yang mati bini, yang mati istri, kudu niat. Saya niat sedekah buat laki saya. Pak Haji Madun bin Midin, nih saya niat sedekah. Kudu diniatin kalau laki, kalau bini. Kalau orang tua nggak usah, nyampe langsung. Kenapa? Kita ini sedarah. Begitupun doa ketika ziarah, nggak usah pakai Allahumma ja'al wa ausil, nggak usah.
langsung doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Enak udah, gak usah pakai panjang-panjang, pegel. Allahumma ja'al wa ausil sawabama kana panjang. Gak usah pakai wasilah-wasilah. Kalau buat orang tua langsung nyampe. Udah be, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Rabbighfirli wali walidayya. Beres udah pulang, selesai dah. Iya. Ngosok doa biar sampai panjang, matahari panas. Nah kita jadi anak, kalau kita ingat orang tua kita haulin, itu tandanya anak berbakti, anak sok. Makanya doa yang pertama terbesit setelah sholat, setelah ucap tahmid kita sholawat kepada Rasul, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu andaikan orang tua brengsek, orang tua dosa banyak, begitu doa terbesit dari dia punya anak, langsung Allah ampunin dosanya. Apalagi kalau yang nyolatin itu orang tua, anaknya sendiri yang ngerti agama, apalagi jadi ulama, jadi ustadz, itu emak mati, bapak mati, walaupun dia dosanya banyak, anak yang nyolatin habis semua dosa orang tua dengan sebab kesolehan anak. Kalau anaknya ngerti, anaknya ngerti agama. Nah, kalau anaknya kagak benci sholatin, jangan pak. Panggil ulama, panggil habib, suruh jadi imam. Kalau anak itu yang lebih berhak. Kalau anaknya ulama habaib, suruh ngedoain. Yang berhak nyolatin orang tua, anak. Kalau anak itu alim, Yang sekarang terjadi, emak mati, bapak mati, yang ngedoain bukan anak, orang lain. Anak pelagak, nangis. Betul nggak? Yang di depan jenazah orang lain, yang Fatihah, yang doain, anaknya nangis saja nangis. Doain kagak, yasin kagak, nah anak bego gitu. Sambil deh. Aku bilangin, kayak di sini pentingnya punya anak Bagaimana Nabi Ibrahim ngajarin kita nggak pernah minta sama Allah, minta anak pinter. Tapi apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minasolihin. Nggak minta anak pinter. Anak pinter belum tentu soleh. Kalau soleh udah pasti pinter. Kalau pinter doang minterin orang tua. Anak zaman sekarang banyak begitu, betul kagak? Apalagi anak sekarang udah banyak banget yang kalau menurut Al-Quran bisa dicap sebagai anak doraka. Kenapa? Sebab medsos, main HP ayo, ML. Emak manggil teriak-teriakan, neng tong, kagak didengar. Gara-gara HP. Aku bilangin, apa bini ikut-ikutan main HP? Laki udah dehem berapa kali ya? Ayo main medsos. Padahal laki udah gergetan, ngajakin. Gara-gara medsos HP. Emang luar biasa. Apa itu bisa jadi setan? Bisa jadi? Apa setannya gak ikut main HP? Ansip lewat kober, dilihat perempuan duduk di atas kubur sambil main HP, rambut panjang, baju putih, teriak tuh Ansip, siapa kamu? Setan. Ngapain main HP di atas kuburan? Di dalam gak ada sinyal sih. Kata setan. Setan zaman now. Setan ngomong. Astaga. Ayo dah, di sisa-sisa umur kita ini jangan sampai kita sia-siakan hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Setiap kita pasti bakal merasakan, walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kita ngumpet di atas satu tempat, di dalam satu tempat yang kokoh dan kuat, kalau ajal itu sudah nyampe waktunya, malaikat pencabut nyawa tetap akan sampai kepada kita. Aksiru zikra hadzimil ladzat, maka kata Nabi, perbanyak mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan segala macam kenikmatan dan kelezatan yang memutuskan kita dengan saudara kita, yaitu kematian. Mudah-mudahan dari haul ini kita bisa ambil hikmah untuk kita yang masih hidup, bahwa
kita pun pada hakikatnya cuma tinggal nunggu giliran. Insya Allah mati kita husnul. Jangan sia-siakan hidup. Pergunakan nikmat Allah, badan sehat sholat, badan sehat ngaji, badan sehat ya zikir, badan sehat baca Quran. Banyak orang badan sehat tapi nggak mau sholat, itu belum sehat afiat. Kalau sehat afiat, badan sehat tapi sholat, badan sehat baca Quran, badan sehat ke pengajian, badan sehat ke majelis taklim, badan sehat baca Quran, badan sehat sholat sunnah, itu sehat afiat. Jangan kita tertipu dengan dunia. Dunia bagaikan fata morgana. Banyak orang salah kaprah mencari kebahagiaan. Dianggap di balik harta yang berlimpah bisa bahagia. Dianggap di balik jabatan yang tinggi bisa bahagia. Di balik rumah yang megah, mobil yang mewah, wajah yang cantik dan tampan bisa bahagia. Ternyata banyak yang rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi nggak bahagia. Jabatan lakinya tinggi, pangkatnya dia sandang tinggi, tapi nggak bahagia. Banyak apa enggak? Banyak nggak? Naudzubillah min. Itulah kadang-kadang salah kaprahnya manusia. Lupa dan terlena dengan dunia. Apa kata Bang Roma? Ada lagunya Bang Roma. Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang mahal serta memikat, hiburan yang selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah dalam pesta kehidupan dunia. Tapi ingatlah, gunakan pikir bahwa pesta pastikan berakhir. Itu kata Roma. Masya Allah, mantap nggak tuh lagu? Mantap. Kan itu yang dicari manusia. Semua kita nih, semua nih hadir, pengen nggak punya rumah gedung? Pengen nggak punya harta banyak? Semua saya gitu pengen. Kalau enggak, gue enggak, bohong. Bohong. Itu luar biasa Roma Irama. Tapi apa kata Roma dalam lagu selanjutnya? Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Masya Allah. Betul gak tuh lagu? Dunia bukanlah tujuan, namun hanya ladang tempat bertanam. Pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir. Oh, oh, oh. Mantap. Masya Allah. Kenapa jadi begitu? Nah benar amat. Mau bendang mau dicabut. Ada tambahan. Oh ini berapa amplopnya ini? Ceramah mahal ini. Ayat pakai lagu, nyanyi bisa. Tahu berapa ini? Nama saudara kadang-kadang begitu. Ya bisa banyak, bisa dikit. Masya Allah. Itulah. Bisa. Dan insya Allah kita bisa menyinggapi bahwa dunia ini adalah ladang. Jadikan tempat bercocok tanam. Apa yang kita tanam, itulah nanti yang akan kita tuai. Yang kita tanam kebaikan, maka dapat balasan baik. Yang kita tanam kejahatan, maka azab yang bakal kita peroleh. Naudzubillah min. Semoga insya Allah kita jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang beriman, selalu bertakwa kepada Allah. Yuk kita berdoa, mudah-mudahan
kita semua diberikan Allah keberkahan dalam hidup kita, berkah rumah tangga, rezeki kita, anak-anak kita soleh dan soleh, istri kita menjadi istri-istri yang soleh semuanya. Saya pun mohon doa supaya tetap selalu istiqomah dalam dakwah, diberikan kekuatan lahir. Ya, doakan istri saya yang sekarang ini biar sehat panjang umur. Ya, jangan sampai dah. Biar sehat panjang umur, biar awet panjang jodoh. Ini yang kelima udah rukun Islam udah. Rukun Islam. Doain mudah-mudahan istri saya selalu diangkat penyakitnya oleh Allah. Anak cucu mantu biar soleh dan soleha. Dan kita mohon semoga keluarga besar dan yang dihaulin mudah-mudahan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya endek, mudah-mudahan sekeluarga besar diberikan sehat panjang umur dalam taat dan ridha illa ala hadhihi niyya ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi niyati syatil afiyah wassalama minal bala wa syifa min kulli da khususan lana wa lakum wa lakunna al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Amin. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Bil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.